Jadi di kantor aku dulu tuh kalau mau ngajuin cuti repot banget. Udah dapet approval dari atasan susah, pas kita mau cek sisa cutinya berapa, lebih repot lagi. Karena si HR-nya harus cek ulang dari history chat antara dia dengan atasan dan juga sama employee-nya. Nah, akhirnya kita waktu itu coba pakai cara yang simple, yaitu pakai Google Form plus Google Sheet. Cara ini simple dan juga cost efisien, cocok banget untuk perusahaan kecil yang baru merintis, yang belum bisa pakai software khusus untuk employee management. Nah, di video ini aku akan ajarin kalian cara untuk bikin form cuti digital dan cara rekap otomatis ke spreadsheet. Buat kamu yang sering ngajuin cuti dan HR-HR yang sering berantem sama orang yang cuti, tonton videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kamu, terutama yang namanya Morgan, Rafael, dan Iqbal. Halo, aku Fatim, profesional data tutor yang akan bantu kamu jago pakai data tanpa harus belajar lama. Welcome to Data No Drama. Nah, pertama-tama kita bakal bikin form online dulu nih untuk teman-teman yang mau ngajuin cuti buat submit di form tersebut. Nah, aku akan pakai Google Form, jadi caranya teman-teman bisa buka drive-nya teman-teman masing-masing. Kemudian di sebelah kiri atas sini ada klik New. Habis itu kita pilih yang Google Forms. Nah, biasanya aku pilih yang blank form aja supaya lebih fleksibel ngikutin sama kebutuhan aku. Jadi kita klik blank form, kemudian kita pilih yang create and share. Nah, setelah itu akan muncul tampilan kayak gini, formnya masih kosong, judulnya juga belum ada. Nah, di sini kita bisa masukin sesuai sama kebutuhan kita ya. Nah, untuk form judulnya ini aku akan taruh, misalnya di sini adalah pengajuan cuti. Nah, teman-teman bisa taruh nih di form description-nya sini, mau taruh apapun. Biasanya sih aku akan taruh di sini kayak cara-cara pengajuan cuti atau kayak prosesnya atau prosedurnya tuh kayak gimana, atau misalnya teman-teman punya link yang lebih detail untuk ke peraturan perusahaan terkait sama cutinya, nah itu bisa taruh di dalam sini. Nah, kemudian kita bisa langsung masuk aja ke pertanyaan-pertanyaan yang mau kita masukin ke formnya. Untuk pertanyaan pertama yang paling umum kalau mau ngajuin cuti yaitu nama pegawainya ya. Jadi di sini kita taruh nama pegawai. Kemudian sebenarnya di sini tuh bisa pilih ya mau pakai short answer text. Jadi si pegawainya itu sendiri ketikin namanya, atau teman-teman juga bisa pakai drop down gitu ya. Nah, silakan dipilih aja lebih nyaman yang mana nih. Sebenarnya kalau emang nama employee-nya itu nggak terlalu banyak, bisa aja pakai drop down gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak free text yang bikin nanti tuh isi dari responsnya lebih kayak berantakan gitu ya. Karena mungkin ada orang yang nyingkat namanya atau tulisan namanya tuh typo. Nah, untuk mastiin bahwa si section ini atau pertanyaan ini tuh dijawab sama pegawai yang mau ngajuin cuti, itu bisa dipakein required di sini. Jadi, ini bisa dimatiin atau bisa dinyalain gitu ya. Nah, kalau misalnya udah diklik required-nya, maka si formnya nggak akan bisa tersubmit kalau emang si pertanyaan ini tuh belum dijawab. Nah, berikutnya aku akan masuk ke pertanyaan kedua. Jadi, untuk nambahin pertanyaan, kita klik yang tanda plus di sebelah kanan sini. Diklik, kemudian muncul lagi nih kolom untuk memasukkan pertanyaan yang kedua. Nah, untuk pertanyaan kedua yang umum juga di cuti-cuti ini biasanya adalah departemen. Jadi di sini bisa kita masukin berdepartemennya. Nah, kalau departemen ini biasanya lebih mudah untuk dibikin pakai drop down atau pakai multiple choice. Jadi kalau kita pilih yang multiple choice itu kita bisa masukin option 1 sampai berikutnya. Kalau yang drop down itu nanti bentuknya tuh tetap aja si pengisinya itu bisa milih salah satu, tapi dia tuh kayak tersimpan gitu ya di dalam si drop down-nya itu. Nah, biar mudah aku akan pakai si multiple choice aja. Nah, untuk masukin si option ini sebenarnya kita bisa ketikin satu-satu atau bisa aja langsung copy paste. Contohnya nih aku udah copy list departemen-departemennya dari notesku, kemudian bisa langsung di paste aja di sini, Ctrl V. Nah, langsung muncul ya ada 5 departemen yang emang ada di perusahaan tersebut. Setelah itu kita tambahin lagi pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah tanggal mulai cuti. Nah, di sini tuh sebenarnya si Google Form itu udah bisa kayak mendeteksi gitu ya. Kalau pertanyaannya itu tanggal mulai cuti, dia langsung otomatis
memilihkan buat kita jenis input yang bisa dimasukin. Contohnya kayak gini ya, dia langsung pilih date gitu. Sebenarnya kalaupun kita mau ganti, itu bisa kita ganti secara manual juga di sebelah kanan sini. Jadi kita bisa pilih nih, mau short answer, paragraph, atau yang lainnya. Tapi emang cocoknya kalau untuk tanggal mulai cuti ya pakai date gitu. Nah, nanti di sini yang pengisinya itu bisa langsung pilih month, day, dan year-nya. Jadi mastiin bahwa mereka tuh nggak typo dalam input datanya. Berikutnya, aku tambahin lagi pertanyaan yang selanjutnya adalah tanggal selesai cuti. Jadi di sini kita tulis tanggal akhir cuti. Nah, akan sama juga, jadi Google Form ini akan langsung auto mendeteksi gitu ya. Kita tuh butuh inputnya seperti apa. Kemudian aku akan masukin lagi juga alasan cuti di sini. Jadi nanti teman-teman yang ngajuin cuti bisa kayak curhat gitu ya, kenapa mereka mengajukan si cuti tersebut. Tapi kayaknya sih kalau alasan cuti ini karena cuti adalah hak untuk perusahaan, aku akan bikin not required. Jadi ini required-nya bisa dimatiin. Nah, setelah itu aku tambahin nih tambahan yang paling terakhir nih adalah bukti approval atasan. Nah, di sini biasanya sih dari pegawai yang ngajuin cuti kan dia udah ngobrol dulu ya sama atasannya. Terus kalau udah di-approve misalnya lewat WhatsApp atau lewat email, nah dia bisa capture terus di-upload deh di sini. Nah, jadi kita pilih yang di sini adalah file upload. Nah, kemudian nanti si Google Form ini akan informasiin bahwa si filenya itu nanti akan terupload ke Google Drive owner dari form ini. Jadi kalau misalkan aku sebagai owner dari formnya, maka foto-foto atau capturean, screen capture yang di-upload ke sini akan masuk ke drive aku. Nah, kita klik continue aja. Nah, setelah itu sebenarnya ada pengaturan-pengaturan lebih lanjut yang bisa kita buat di sini. Misalnya kita cuma pengen spesifik file types doang, di sini bisa kita klik. Kemudian karena ini udah fix yang namanya screenshot itu biasanya ya image gitu ya, atau bolehlah kadang PDF gitu. Nah, jadi bisa diklik begitu, jadi nggak mungkin ada orang yang misalnya ngupload tiba-tiba video antara obrolan antara dia dan atasannya gitu ya, kayaknya tuh terlalu berlebihan ya. Atau misalnya dia upload hal-hal lain yang nggak bersangkutan sama urusan cuti-cutian ini. Nah, untuk file size-nya atau number of files-nya juga bisa diatur di sini sesuai sama kebutuhannya teman-teman. Nah, kalau formnya udah jadi, semua pertanyaannya udah masuk ke dalam sini, kita bisa melakukan pengaturan-pengaturan lain nih. Misalnya kayak kita bisa pilih tema-tema yang kita inginkan, atau kita bisa atur berbagai hal yang lain. Nah, tapi yang paling penting dari sebuah form adalah jangan lupa kita klik publish ya di sini. Nah, ketika kita klik publish, maka kita udah mempersilahkan orang lain untuk melihat si form kita dan juga mengisi formnya. Di sini ketika kita klik publish, maka kita akan muncul kayak gini. Jadi kita sebenarnya bisa manage ya siapa aja respondersnya. Misalnya di sini kita mau restrictnya ke siapa aja, apakah cuma bisa yang di dalam lingkup kantor kita doang, atau misalnya bisa anyone with the link, atau seperti apa. Nah, biasanya kalau udah jelas itu adalah form cuti, aku akan melimit itu hanya untuk orang-orang yang di dalam kantor aja. Jadi untuk pegawai-pegawai yang menggunakan email kantor gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ngebuka pakai email pribadi atau ada orang lain gitu ya mau nge-submitin gitu, nah itu nggak bisa gitu. Jadi biasanya aku restrict untuk orang-orang yang under kantor kita aja. Nah, kemudian kita tinggal klik aja done. Nah, setelah itu kita klik publish. Nah, di sini kalau udah berubah kayak gini, itu tandanya emang formnya itu udah terpublish dan udah bisa dilihat sama orang-orang yang kita share linknya. Nah, setelah udah dipublish, gimana selanjutnya? Kita bisa ngelihat form response-nya dalam bentuk spreadsheet gitu. Nah, meskipun di dalam si Google Form ini, kita bisa aja lihat response dari kolom yang ini. Tapi ini akan lebih ribet kalau misalkan kita pengen nge-recap dan lain-lain akan susah, jadi akan lebih gampang kalau kita buka pakai Google Spreadsheet gitu ya. Nah, ini kita bisa langsung klik aja di sini link to sheet, nanti akan kebuka spreadsheet yang memang sudah sesuai isinya sama isi dari formnya. Jadi kalau ada yang ngisi nanti akan langsung terupdate di spreadsheetnya tersebut.
Ketika kita klik link to spreadsheet, maka Google Form akan tanya nih mau destination-nya di mana gitu ya. Kita bisa create new spreadsheet atau kita bisa juga existing spreadsheet yang udah ada gitu ya, kita klik gitu. Nah, di sini aku udah punya spreadsheet yang udah ada, kemudian klik select, habis itu kita tinggal pilih aja nih yang mana gitu ya. Ini kebetulan aku udah banyak banget spreadsheet-nya. Nah, sebenarnya kita bisa langsung pilih aja atau bisa langsung search di sini, di kolom yang ini, ketikkan aja judul dari spreadsheet-nya. Atau kebetulan aja nih aku spreadsheet yang memang aku tuju ada di depan sini, jadi aku tinggal klik aja di sini, kemudian klik insert. Nah, setelah itu dia bakal auto muncul kayak gini. Nah, tapi karena emang belum ada yang ngisi, ini masih kosong nih. Nanti begitu ada yang ngisi di form yang tadi, dia bakal terisi sendiri di bawahnya, dan kita bisa melakukan analisa data menggunakan data yang tadi emang udah diisi di sini. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya formnya udah terisi ya, sama teman-teman yang udah submit cutinya masing-masing. Jadi, datanya itu udah terupdate, jadi kalau misalkan pun ada yang baru ngisi lagi, nanti akan terupdate lagi nih di row yang paling bawah. Kalau teman-teman lihat di sini datanya itu sebenarnya udah cukup rapih dan udah sesuai sama standar data yang kita inginkan gitu ya. Karena kalau kita lihat lagi di Google Form-nya tuh emang udah kita bikin pengaturannya sesuai sama data-datanya. Misalnya kalau departemen cuma bisa dipilih departemennya aja, kemudian tanggal mulai cuti sama tanggal akhir cuti itu udah sesuai sama format date yang sesuai, jadi nggak terlalu banyak data cleaning yang kita butuhin di hasil form response-nya ini gitu. Nah, tapi masalahnya kalau urusan cuti biasanya tuh concern utamanya adalah berapa hari cuti yang udah diambil dan berapa hari lagi sisanya. Nah, sementara kalau kita pakai data ini doang, sebenarnya itu belum terlalu kejawab gitu ya. Ibaratnya ini tuh baru request cutinya aja, tapi belum bisa ada analisa lebih lanjutnya. Makanya kalau kita butuh informasi itu, kita perlu nambahin sedikit rumus nih di response sheet ini. Sebenarnya kita bisa aja langsung pakai pengurangan antara tanggal akhir cuti dikurangin sama tanggal mulai cuti. Nah, tapi masalahnya ada aja nih teman-teman yang saat cuti itu dia nyebrang weekend. Misalnya cutinya hari Jumat dan hari Seninnya gitu. Nah, kemungkinan tuh misalnya akan dimasukin dari hari Jumatnya sampai ke Seninnya, sehingga kalau kita langsung ngurangin tanggal akhir cuti dikurang sama tanggal mulai cuti, maka totalnya itu bakal jadi 4 hari. Padahal sebenarnya cuti yang terpotong itu harusnya 2 hari doang gitu. Makanya kita akan pakai net work days untuk menghitung berapa jumlah weekdays yang terpakai gitu ya. Nah, di sini aku akan tambahin satu kolom baru, kolomnya jumlah hari cuti, dan di rumusnya kita akan pakai net work days, kemudian masukin start date-nya adalah tanggal mulai cuti, dan end date-nya adalah tanggal akhir cuti. Kemudian kita klik enter. Nah, setelah itu yang lain juga bisa autofill. Nah, teman-teman bisa lihat di sini angkanya udah terupdate ya. Jadi jumlah hari cutinya itu ngikutin sama memang yang dia itu cuti di weekday-nya aja gitu. Nah, selanjutnya biasanya sih proses yang terjadi di kantorku itu selain approval dari atasan, ada juga approval dari HR-nya gitu ya. Sebenarnya sih bukan approval ya, lebih ke kayak validasi dari HR-nya. Nah, di sini bisa juga kita tambahin kolom baru, validasi HR, misalnya udah approve atau belum approve gitu ya. Nah, di sini bisa kita pakein drop down. Untuk nambahin drop down, kita bisa klik kanan, kemudian kita view more cell actions, terus pilih yang data validation, kemudian kita add role-nya. Nah, ini roles-nya itu kita mau kriterianya pakai drop down aja, option 1 misalnya approve, yang option 2 adalah misalnya reject gitu ya. Kemudian kita klik done. Nah, setelah itu tinggal kita pilih aja nih validasi HR-nya. Jadi biasanya HR tuh udah tinggal cek aja nih untuk nama pegawai itu, misalnya tanggal awal cutinya kapan, akhir cutinya kapan, approval-nya seperti apa. Kalau emang udah approve ya udah tinggal diklik aja approve gitu ya. Nah, selanjutnya bagian yang paling penting banget bagi teman-teman HR adalah nge-recap-nya gitu. Nah, untuk nge-recap-nya nggak perlu repot-repot ya, misalnya nge-filter satu-satu terus catetin satu-satu, kita bisa pakai rumus aja yang bisa ngebantu untuk nge-recap-nya. Kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya satu nama itu pasti berulang ya, namanya juga cuti. Misalnya cuti pertama di bulan Januari, cuti kedua di bulan Juni, terus cuti ketiga dan seterusnya.
di bulan-bulan yang berbeda, tapi kan secara HR-nya pengen ngitung udah berapa cuti nih yang diajuin dan udah di-approve. Jadi kita akan move ke sheet yang rekapitulasi buat bikin rekap dari approval cuti-cuti yang udah diajuin ya. Nah, di tabel yang ini udah ada nama-nama pegawainya, kemudian kita pengen ngisi kolomnya, ada total cutinya, kemudian misalnya ada carried over dari 2024 gitu ya, kemudian jatah cuti 2025-nya berapa, dan total jatah cutinya berapa, dan sisanya tuh sekarang berapa. Nah, untuk ngitung total cutinya dia dari awal tahun sampai saat ini gitu ya, nah itu kita bisa pakai sum ifs aja. Jadi sum if itu kayak rumus sum aja, cuma dia tuh nambahin satu kriteria yang akan mentotalkan value-value yang sesuai sama kriteria yang kita mau itu aja gitu ya. Jadi contohnya di sini kita akan sum dari semua hari cuti yang udah ter-approve aja gitu ya. Dan juga nama pegawainya adalah sesuai sama nama pegawai yang ada di sini. Kita coba dulu untuk yang Rina Kartika ya. Jadi di sini sum ifs, kemudian sum range. Jadi kita mau masukin range yang mau kita totalin gitu ya. Di sini karena kita pengen tahu berapa jumlah hari cutinya, maka total range yang mau kita totalin adalah yang jumlah hari cuti ini. Kemudian kita akan masukin kriteria range yang pertama. Jadi kriteria range yang pertama itu adalah si nama pegawainya gitu ya. Nah, di sini kita ambil nama pegawai itu ada di kolom C. Kemudian kita balik lagi ke rekapitulasi. Nah, kita masukin nama Rina Kartika ini sebagai key reference-nya. Nah, setelah itu kita masukin lagi kriteria range yang kedua. Jadi tadi kriteria yang pertama adalah jumlah cuti atas nama Rina, dan kriteria yang kedua adalah jumlah cuti yang sudah ter-approve gitu. Jadi kita ambil lagi ke form response. Nah, di validasi HR-nya ini ada kata-kata approve gitu. Jadi di sini kita mau ketikin kata-kata approve. Nah, untuk masukin ke dalam formula itu kita pakai petik gitu ya. Petik 2, approve, kemudian tutup lagi. Nah, setelah itu kita enter. Jadi dari sini kita bisa lihat, oh ternyata cuti atas nama Rina Kartika yang udah ter-approve itu ada 10. Nah, sebelum kita copy ke bawah, jangan lupa kita log dulu. Nah, baru kita akan copy ke bawah. Nah, di sini bisa dilihat berapa jumlah cuti untuk masing-masing orang. Nah, kalau udah tahu jumlah cuti yang udah terupdate gitu ya, atau yang udah di-approve, maka kita bisa hitung nih berapa sih sisa jatah cutinya gitu. Nah, di sini kita bisa masukin informasi-informasi lain. Misalnya ada carried over nggak dari tahun lalu gitu ya. Misalnya ada yang carried over-nya 2, 3, atau 0 gitu ya. Kemudian juga kita bisa masukin nih jatah cuti di tahun tersebut gitu. Biasanya sih kantor-kantor jatah cuti setahunnya 12 gitu ya. Kita copy aja ke bawah, jadi semua orang misalnya dapat 12, atau ternyata ada yang masih probation, itu baru dapat 6 gitu ya, silakan disesuaikan aja. Nah, jadi total jatah cuti 2025-nya nih sesuai sama peraturan perusahaan masing-masing itu kalau aku sih cek carried over ditambah sama jatah cutinya. Nah, kalau udah tahu semua informasinya udah masuk, kita udah tinggal ngurangin aja nih dari total jatah cuti sama berapa cuti yang udah diajuin. Jadi di sini udah tinggal sama dengan 14 dikurang dengan 10 di sini. Nah, jadi kita udah bisa lihat nih sebenarnya sisa jatah cutinya masing-masing itu berapa. Kalau misalnya mau lebih kelihatan lagi mana nih yang jatah cutinya udah tipis gitu ya, ini bisa kita kasih conditional formatting. Jadi kita blok dulu semua kolomnya, kemudian klik kanan. Kemudian kita bikin di sini conditional formatting. Habis itu kita bikin misalnya format cell kalau misalnya less than, let's say kalau udah 2 gitu ya, udah tipis lah ya. Jadi kita bisa bikin di sini kalau udah kurang dari 2, kita ganti jadi warnanya merah gitu. Jadi bisa kelihatan nih siapa aja yang jatah cutinya itu udah mulai tipis gitu. Nah, bisa teman-teman lihat juga di sini langsung berubah ya warnanya. Untuk Dimas Wicaksono ternyata sisa jatah cutinya udah 0 gitu. Jadi nanti HR-nya bisa berhati-hati ketika akan memberikan approval cuti lebih lanjut untuk Mas Dimas ini, berarti udah nggak bisa di-approve lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh caranya.
Nah, kira-kira kayak gitu cara buat bikin form cuti online sampai nge-recap-nya. Semoga abis ini nggak ada yang berantem lagi ya soal cuti-cuti ini. Kalau teman-teman masih ada yang mau diobrolin soal Excel atau mau tanya yang lain, silahkan komen ya, nanti kita bahas rame-rame. Jangan lupa share, like, dan komen kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat. See ya!